Hi again everyone, welcome back again in Cardano update. Jadi untuk update kali ini kita akan bahas dari Cardano lagi. Sebenarnya beberapa waktu lalu kita sempat bahas Cardano ya di awal pekan, lebih tepatnya bukan awal pekan sih, awal bulan kemarin. Dan posisi tekanan jual pada Cardano itu masih berjalan. Nah, sekarang situasi Cardano jauh berbeda dibandingkan dengan 2 pekan yang lalu ya. Cardano bisa dikatakan sebagai salah satu kripto yang performance-nya lumayan baik dalam beberapa hari terakhir. Jadi teman-teman kalau cek di CoinMarketCap, bahkan Cardano akhirnya merebut kembali peringkat kelima dari antara altcoin lainnya, jadi Bitcoin, Ethereum, BNB itu peringkat nomor 3, 4 XRP, dan kembali ke Cardano lagi di peringkat kelima ya setelah Dogecoin. Dan Dogecoin itu di peringkat ke-6 dengan 11 juta market cap, sementara untuk Cardano sekitar 12 juta dolar market cap. Oke. Nah, menariknya teman-teman pada pergerakan Cardano ini by the way 12 juta dolar, enggak sih, 12 miliar dolar ya teman-teman. Kayaknya saya salah sebut. Semakan saya ya, 12 miliar dolar dan Dogecoin itu di 11 miliar dolar. Alright. Nah, pergerakan daripada market sejauh ini untuk Cardano terutama itu tampak menarik karena Cardano seperti berhasil mereclaim salah satu area major resistance-nya. Sekarang mungkin berpotensi menjadi support level, dan sesaat lagi kita akan bahas juga untuk price action di mana potensi Cardano itu bisa tertahan dan mungkin kita antisipasi terhadap potensi tahanan atasnya dia. Alright. Nah, ada beberapa update yang pengen saya deliver ke teman-teman, terutama ini dari sisinya investor. Jadi kalau buat teman-teman investor, baru banget kemarin kita kan ngebahas tuh tentang Shiba ya. Nah, si Shiba ini ternyata menariknya teman-teman, ada yang sempat komen juga di kolom komen YouTube di Shiba. Dia bilang katanya Shibarium itu udah 2 tahunan. Nah, saya nggak tahu pasti sih apakah benar ya istilahnya sudah diworo-woro atau dimarketingkan selama 2 tahun. Tapi kalau misalkan ternyata betul setelah 2 tahun Shibarium masih belum mainnet juga, dan sampai sekarang bahkan di video terakhir waktu kita bahas di Shibarium yang ini itu bahkan Shibariumnya sendiri belum ada kejelasan ya terkait dengan white papernya atau mungkin kayak semacam bagaimana project developmentnya daripada si Shibarium itu sendiri. Jadi kalau misalnya saya bisa bilang ini agak bertolak belakang ya. Cardano itu nggak marketing. Dia jarang banget marketingin produknya dia, tapi kalau Shiba mungkin yang bisa dilakukan adalah memarketingkan Shibarium itu. Jadi dia tetap komporin ke publik, memasarkan ke publik supaya orang percaya bahwa Shibarium is the game changer. Alright. Meanwhile, Cardano sepertinya saya bilang ini bertolak belakang. Dan kenapa? Menjadi salah satu alasan saya suka dengan Cardano adalah Cardano terus mengembangkan ya bisa dibilang performance-nya atau teknologinya dia. Nah, terakhir update terbaru Cardano tampaknya beberapa hari ini naik itu karena didukung oleh satu buah toolkit yang dikeluarkan oleh Input Output Global, di mana Input Output Global ini adalah tim developernya untuk pengembangan si Cardano atau jaringan Cardano. Dan yang dirilis itu adalah sidechain. Nah, setelah saya cari tahu apa itu sidechain itu seperti semacam produk yang mungkin membutuhkan Ethereum ya. Saya nggak tahu sih ini bahasanya kalau dia EVM, Ethereum Virtual Machine. Jadi what is sidechain in Cardano ya? The Cardano Ethereum Virtual Machine disingkat EVM. Sidechain adalah decentralized scalability solution deployed by IOG. Fungsinya itu a sidechain is a separate blockchain that runs independent of Ethereum on is connected to Ethereum mainnet by a two-way bridge. Sidechains can have separate block parameters and consensus algorithm which are often designed for efficient processing of transactions. Jadi ibaratnya mungkin dengan pengembangan ini ekspektasinya adalah Cardano bisa melakukan progres transaksi yang lebih cepat lagi ya, dengan tidak terlalu kita bisa bilang bahasanya itu mempengaruhi kinerja utama daripada blockchain-nya Cardano-nya sendiri. Jadi untuk jaringan Cardano-nya dia akan tetap running dengan baik,
sehingga tidak ada istilahnya, dia bilang bahasanya tadi apa ya, saya tadi ada sempat bacaannya sih tapi saya udah lupa ya, saya temuin di mana. Tapi intinya gini teman-teman, kalau misalkan seandainya Cardano sebelumnya mungkin sempat delay atau mungkin agak lama prosesnya, nah diharapkan dengan adanya sidechain ini itu bisa membantu kinerja daripada blockchain utamanya, sehingga di blockchain utamanya mungkin untuk project-project tertentu yang memang runningnya aktifnya di sana itu nggak terlalu terpengaruh dengan posisi transaksi yang sedang berlangsung. Dan oleh karena itu ya diciptakanlah si sidechain ini ya, kira-kira seperti itulah yang saya tangkap gambarannya. Dan tampaknya ini adalah development produk atau program yang cukup oke untuk Cardano. Alright, nah the next one selain itu ya, kalau dilihat sini, nah ini ya ada kabar menarik juga untuk Cardano. Sejauh ini Cardano itu mengalami ya, ini semenjak awal tahun kemarin, awal tahun ini lebih tepatnya, total value lock-nya Cardano itu meningkat sampai dengan 40%. Walaupun ya itu tetap aja 79% istilahnya di bawah angka all time high-nya. Jadi ibaratnya kalau dulu total value lock-nya kita nggak tahu ya ada berapa juta dolar atau miliar dolar, sekarang tuh 79% lebih rendah. Jadi kayak ya intinya dari all time high ke bawah tuh udah 79%. Intinya itu. Tapi peningkatan 40%-nya menunjukkan bahwa adanya aktivitas yang meningkat kembali pada Cardano. Dan so far itu yang kembali lagi saya katakan ke teman-teman, yang saya suka dari Cardano. Jadi nggak terlalu banyak promosi, nggak terlalu banyak marketing, they focus on their development, produk ya dan lain-lain. In the end ya itu yang memang menjadi underlying asetnya kan daripada si company-nya. Kalau misalnya orang bilang kita invest di perusahaan tech atau teknologi, ya underlying asetnya adalah teknologinya itu sendiri gitu. Bukan masalah seberapa ramai komunitasnya atau seberapa banyak pendukungnya, ibaratnya seperti itu. Walaupun dari segi harga, ya itu pasti pengaruh. Tapi kalau kita ngomongin dari segi kegunaan atau utilitas, ya itu yang dicari sama orang-orang, ya kan? Istilahnya teknologinya dia sudah sejauh mana dan apa aja nih pengembangan yang dilakukan, ya. Jadi once again itu ya sedikit sharing saya, perbedaan ya, mungkin agak bertolak belakang dengan Shiba kemarin yang saya juga to be honest baru lihat lagi website Shiba dan lumayan terkejut ya, dalam tanda kutip kita nggak tahu selama ini proses developmentnya Shiba itu sampai mana. Ibaratnya gitu. Ini bukan compare karena saya cukup yakin ya Shiba ada penggemarnya, Cardano ada penggemarnya. Toh saya beli dua-duanya ya kan. Cardano saya punya ya investment di Cardano lumayan banyak. Meanwhile di Shiba ya istilahnya ya menyesuaikan lah ya dengan situasi fundamentalnya juga. Jadi itu untuk saat ini. Dan masalah JET ya, ini JET kan menjadi stablecoin yang diharapkan ya bisa dibilang memberikan dampak yang cukup positif juga untuk Cardano. Dan berdasarkan informasi yang beredar per tanggal 14 Januari, yes, JET is still on track for launching this month. Jadi ini aja kabar baiknya. Ekspektasinya adalah mudah-mudahan di Januari benar-benar bisa dirilis dan mungkin JET ini benar-benar bisa menjadi game changingnya untuk harga Cardano. Ya kita lihat ke depannya seperti apa. Alright, so itu dia untuk 3 kabar menarik seputar Cardano development, kemudian dari sisi total value lock ya ada peningkatan dan juga dari tanggal launchingnya JET stablecoin ini. Walaupun belum jelas kapan, tapi ini bisa dianggap cukup positif selama dia launchingnya on track di bulan Januari. Alright, now let's take a look a bit on the price action ya, terutama untuk daily. Saya pengen bahas sedikit sama teman-teman. Sebenarnya posisi Cardano kita bisa bilang dalam keadaan yang lumayan oke. Karena kalau misalnya kita seandainya mempertimbangkan trendline yang terbentuk di sini, Cardano itu sudah berhasil break dari trendline tersebut. Dan tentu saja ini adalah kondisi yang cukup positif. Tapi, recently saya melakukan analisa ulang dan saya menemukan satu fakta menarik juga bahwa Cardano, kalau kalian hubungkan dari pergerakan sebelumnya, ini masih memiliki potensi tahanan di bagian atasnya. Jadi kita nggak bilang sepenuhnya dia udah totally positif. Meanwhile di sini dia udah break, saya ganti jadi titik lah ya, teman-teman bisa lihat di sini kita udah berhasil break terhadap trendline yang lebih curam, yang lebih agresif. Tapi untuk trendline yang lebih majornya ternyata belum juga ya. Kita masih ngelihat ada possibility kita kena reject lagi di $0,4 lebih kurangnya. Dan tadi saya sempat menggunakan VRVP juga, jadi untuk make sure apakah di situ ada tahanan kuat. Dan rupanya dengan menggunakan VRVP kita menemukan ya satu fakta menarik bahwa pada level tersebut ya, ini kita di antara lah ya, di antara $0,4 which is di kisaran range price ini
Nah, ini memiliki volume transaksi yang lumayan luas dan bukan lumayan luas ya, lumayan banyak dan lumayan besar, sehingga seandainya harga berhasil memang benar-benar bisa naik sampai ke level tersebut ya, somehow kita mesti antisipasi sih teman-teman, dalam artian ada possibility terkena rejection di kisaran range price 0,4 dolar. Ya, terlepas dari apakah itu karena trend line-nya ataukah itu karena volumenya. Cuma kalau misalnya the biggest transaction volume ya, itu adalah pada saat sideways yang terjadi di 12 Mei sampai kisaran lebih kurang ya Oktober lah ya, akhir Oktober. Teman-teman bisa lihat ya, ini volume transaksi terbesar adanya di range price tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin major resistance, itu adalah di 0,45 dolar. Karena di level itu mungkin bisa menimbulkan reaksi dari para sellers untuk kembali menekan harganya. Oke? Dan ini didukung juga dengan fakta bukan fakta sih, lebih tepatnya data berupa volume transaction yang ada di sana dan cukup gendut ternyata. Alright? Nah, oke, saya hilangkan dulu itu supaya tidak terlalu mengganggu ya. Kita gunakan chart lagi, kembali dari kosong. Posisi terakhir itu break and retest ya. Teman-teman bisa lihat di sini support, break and retest, and then kita belum pernah mencapai area itu lagi. Jadi makanya saya bilang ini adalah area yang menurut saya memiliki peluang cukup tinggi untuk di-retest oleh si Cardano. Terlepas dari, sekali lagi, terlepas dari apakah trendline ini akan benar-benar memberikan tahanan ya pada pergerakan Cardano ke depannya. Oke, but for now, I will be focusing on the resistance yang ada di sini, dan kita bisa munculkan ya di sini. Ini perkiraan adalah sekitaran angkanya 0,425790 atau dibulatkan jadi 0,42 sampai 0,43 in between area atau level itu. Teman-teman udah boleh mulai waspada. Sementara untuk pergerakan time frame dekatnya di sini yang kita lihat sebelumnya memiliki potensi menahan pergerakan Cardano, itu finally berhasil di break dan kelihatannya cukup smooth ya. Jadi nggak terlalu banyak challenge, nggak terlalu banyak tahanan, langsung break, and then berarti kita bisa asumsikan bahwa saat ini level demand atau ya kita bisa katakan ini adalah key level area pentingnya itu berada pada kisaran 0,25 dolar lebih kurangnya. Di situ kita mendapatkan reaksi yang lumayan signifikan, dan semenjak itu Cardano naik terus lumayan signifikan guys sampai dengan posisi saat ini. Oke? Nah, seandainya kita memasuki yang namanya fase koreksi, mungkin satu faktor pertimbangannya adalah kalau kita lihat dari sisi EMA, ini lumayan agak overstretch ya dengan EMA 21, sementara untuk 8-nya agak dekat. Jadi mungkin either kita sideways atau kita masuk ke fase koreksinya before dia kembali meneruskan penguatan. Nah, itu adalah harapan sementara untuk saat ini. Kalau teman-teman lihat berdasarkan time frame hourly-nya, after kita mendapati posisi Cardano break dari salah satu major resistance-nya, sekarang posisi harga itu bertahan di atas. Ini saya hapus dulu teman-teman ya, biar kelihatannya lebih clear aja, biar lebih enak. Wait a second. Nah, ya di sini saya hapus. Oke, all good. Now, let's take a look at the 1 hour time frame. Nah, untuk di 1 hour-nya, posisi kita terakhir itu sempat ketahan dengan sebuah rejection lumayan signifikan pada kisaran level atau lebih tepat pada sekitaran jam 9 pagi di hari Senin. Tadi pagi. Oh enggak, sorry, 9 Januari, yang minggu lalu ya teman-teman ya. Nah, kemudian harga berhasil break, naik lumayan impulsif, and then after that kita bisa lihat ya, kita lumayan tersideways nih, di atas level resistance sebelumnya. Jadi ini anggapannya resistance now become support, dan udah 2 kali di retest. Sejauh ini kita bertahan di atas itu dan cenderung membentuk yang namanya triangle pattern. Kalau misalnya mengacu pada koreksi umumnya, kita bisa lihat ya dia bergerak dalam 3 wave, sudah dalam 3 wave, dan masih bisa terextend menjadi 5 wave ya. Jadi mungkin lebih kurangnya akan seperti ini ya, A, B, C, D, E, and then baru dia either meneruskan trennya kembali, menguat lagi berdasarkan pergerakan sebelumnya, which is kayak gini skenarionya, atau kita justru malah ngelihat Cardano itu gagal menguat kembali dan justru malah mendapati rejection lebih dalam lagi. Nah, untuk sedalam-dalamnya di level mana? Selama demand area pada Cardano di kisaran harga 0,3280-an ini belum di break, maka kondisi pada Cardano masih dalam tanda kutip cenderung positif. Oke? Dan ini mungkin
Kalau 0,3280 ya mungkin situasinya adalah EMA-nya sudah mendekat nih ya, sudah mendekat, kemudian jatuhnya akhirnya ketemu tuh di tengah-tengah sekitar 0,3280-an dan ya somehow bisa merebound lagi atau kembali menguat lagi ya. Tentu saja dengan bantuan daripada sentimen yang diciptakan oleh Coty ini dan juga bukan Coty, Jet dari Coty yang mendevelop dan juga dari sidechain yang sekarang sedang dikerjakan oleh tim Cardano. Alright, now itu dia untuk update saya seputaran Cardano. Sejauh ini kesimpulan yang saya bisa ambil adalah antisipasi terhadap potensi adanya penurunan dulu atau koreksi dulu, karena koreksi ini memang sekali lagi dibutuhkan ya untuk kita memastikan apakah Cardano di sini memang benar-benar sudah siap untuk rally kembali. Karena kalau misalnya koreksinya korektif, maka kita bisa melihat istilahnya, oh Cardano menunjukkan nih bahwa sellers activity-nya tuh udah nggak terlalu besar dan nggak terlalu signifikan. In the end itu menjadi sebuah indikasi bahwa market itu bisa rebound kembali. Dan tambahan terakhir sebelum saya tutup, perhatikan juga EMA 21 pada time frame 4 jam. Kalau misalnya EMA di time frame 4 jam seperti sekarang ini masih mempertahankan pergerakan Cardano, mungkin Cardano nggak perlu koreksi terlalu jauh. Dia mantul naik lagi, and then another sideways lagi seperti yang tadi kita bahas di time frame 1 jamnya, baru kemudian dia rally lagi. Dan lagi-lagi EMA 21 itu bisa mempertahankan momentumnya ya untuk tetap naik perlahan-lahan sehingga setelah 2 kali retest Cardano bisa rebound lagi. Oke? Nah, itu sementara untuk harapan saya seputaran Cardano. Alright? Dow nggak tahu ya. Nah, teman-teman pay attention aja terhadap time frame daily-nya. Seperti yang tadi kita katakan, ada trendline yang berpotensi nahan di kisaran 0,4 dolar, which means kita masih punya potensi pergerakan ke 0,4 dolar itu sekitar 17% penguatan lagi. Jadi memang nggak terlalu, ya bisa dibilang mungkin nggak terlalu banyak obstacle-nya lah ya untuk di bagian atasnya, dan mudah-mudahan sih bisa segera terrealisasi. Alright, so I think that's it teman-teman untuk update saya seputar Cardano. Hopefully bisa memberikan manfaat dan juga informasi yang lebih mantap buat teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di update berikutnya for Bitcoin, and God bless everyone. Have a nice day. Cheers guys, bye bye.